Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan dan memaparkan hasil kerja terkait tugas auditing 2 yang berjudul audit keuangan, audit pemerintah, audit operasi, serta audit investigasi. Namun sebelum memasuki pembahasan, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Andi Muhammad Mulyamin dengan stambuk 2018-30114. Baiklah, langsung saja kita masuk pada pembahasan. Yang pertama, kita masuk pada audit keuangan. Pengertian audit keuangan atau laporan keuangan merupakan penilaian atau evaluasi atas suatu entitas, baik organisasi, perusahaan, atau lembaga, sehingga menghasilkan pendapat atau opini yang independen dari pihak ketiga tentang laporan keuangan yang akurat, lengkap, relevan, wajar, dan pastinya sesuai dengan prinsip akuntansi dan aturan yang berlaku. Yang kedua, tujuan audit. Tujuannya yaitu untuk mendapat keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan oleh perusahaan, organisasi, dan lembaga disusun melalui prinsip dan standar akuntansi yang berlaku. Yang ketiga, tahapan audit keuangan. Ketika melakukan audit laporan keuangan, ada beberapa tahapan yang harus dilalui. Yang pertama, merencanakan dan merancang pendekatan audit. Yang kedua, melaksanakan uji pengendalian dan uji substantif. Yang ketiga, mengimplementasikan prosedur analitis dan uji rincian saldo. Dan yang terakhir, melengkapi proses audit dan menerbitkan laporan audit. Yang kedua, kita masuk pada audit pemerintah, di mana audit sektor publik atau pemerintah merupakan pemeriksaan terhadap pemerintah yang dilakukan untuk mengetahui pertanggungjawaban atau akuntabilitas atas pengelolaan dana masyarakat atau biasa disebut public money. Standar auditing merupakan 10 standar yang ditetapkan dan disahkan oleh Institut Akuntan Publik Indonesia atau disingkat IAP, yang terdiri dari standar umum, standar pekerjaan lapangan, dan standar pelaporan beserta interpretasinya. Standar umum, audit harus dilaksanakan oleh seorang atau lebih yang memiliki keahlian dan pelatihan teknis yang cukup sebagai auditor. Standar pekerjaan. Yang pertama, pekerjaan harus direncanakan sebaik-baiknya dan jika digunakan asisten harus disupervisi dengan semestinya. Yang kedua, pemahaman memadai atas pengendalian intern harus diperoleh untuk merencanakan audit dan menentukan sifat, saat, dan lingkup pengujian yang akan dilakukan. Yang ketiga, bukti audit kompeten yang cukup harus diperoleh melalui inspeksi, pengamatan, permintaan keterangan, dan konfirmasi sebagai dasar memadai untuk menyatakan pendapat atas laporan keuangan yang diaudit. Standar pelaporan. Yang pertama, laporan auditor harus menyatakan apakah laporan keuangan telah disusun sesuai dengan prinsip akuntansi yang berlaku umum di Indonesia. Yang kedua, laporan auditor harus menunjukkan atau menyatakan jika ada ketidakkonsistenan penerapan prinsip akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan periode berjalan dibandingkan dengan penerapan prinsip akuntansi tersebut dalam periode sebelumnya. Dan yang ketiga, pengungkapan informatif dalam laporan keuangan harus dipandang memadai kecuali dinyatakan lain dalam laporan auditor. Tujuan audit sektor publik. Tujuan audit sektor publik dipertegas dalam Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan, pengelolaan, dan tanggung jawab keuangan negara. Undang-undang ini menyatakan bahwa pemeriksaan berfungsi untuk mendukung keberhasilan upaya pengelolaan keuangan negara secara tertib dan taat pada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Jenis audit sektor publik berdasarkan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 dan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara atau disingkat SPKN, terdapat 3 jenis audit keuangan negara, yaitu audit keuangan, audit kinerja, dan audit dengan tujuan tertentu. Berikutnya, yang ketiga, kita masuk pada audit operasi. Pengertian audit operasional. Audit operasional merupakan penelaahan atas bagian manapun dari prosedur dan metode operasi suatu organisasi untuk menilai efisiensi dan efektivitasnya. Tujuan audit operasional adalah untuk meningkatkan efisiensi dan memungkinkan perusahaan memanfaatkan bahan dan sumber daya manusia. Tujuan audit operasional atas pengendalian internal adalah untuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi dan membuat rekomendasi sesuai dengan tujuan akuntansi manajemen. Ruang lingkup audit operasional.
Ruang lingkup audit operasional ditujukan pada seluruh pengendalian yang mempengaruhi efektivitas dan efisiensi, sedangkan ruang lingkup evaluasi pengendalian internal untuk audit keuangan dibatasi pada efektivitas pengendalian internal atas pelaporan keuangan dan dampaknya atas kewajaran penyajian jenis-jenis laporan keuangan. Jenis audit operasional. Audit operasional terlengkap terdiri atas 3 kategori utama, yaitu audit fungsional, audit organisasional, dan penugasan khusus. Tahapan dalam menjalankan audit operasional. Terdapat 3 fase dalam audit operasional. Yang pertama, perencanaan. Perencanaan untuk audit operasional sama dengan perencanaan untuk audit atas laporan keuangan historis. Yang kedua, akumulasi bukti dan evaluasi. Pengendalian internal dan prosedur operasi merupakan bagian penting dari audit operasional. Maka biasanya dilakukan dokumentasi, penyelidikan atas klien, prosedur analitis, dan observasi secara ekstensif. Dan yang ketiga, pelaporan serta tindak lanjut. Auditor operasional sering menghabiskan waktu untuk mengkomunikasikan temuan dan rekomendasi audit secara jelas pada audit kinerja. Saat laporan disusun sesuai persyaratan buku kuning, maka komponen tertentu harus disertakan, tetapi bentuk laporan keuangan harus dibebaskan. Dan yang keempat, kita masuk pada audit investigasi. Pengertian audit investigasi atau biasa disebut forensik merupakan audit gabungan keahlian yang mencakup keahlian akuntansi, auditing maupun bidang hukum atau perundangan dengan harapan bahwa hasil audit tersebut akan dapat digunakan untuk mendukung proses hukum di pengadilan maupun kebutuhan hukum lainnya. Tujuan audit investigasi yaitu untuk mengidentifikasi dan mengungkap kecurangan atau kejahatan, sehingga pendekatan, prosedur, dan teknik yang digunakan di dalam audit investigasi relatif berbeda dengan pendekatan, prosedur, dan teknik yang digunakan di dalam audit keuangan, audit kinerja, atau audit dengan tujuan tertentu lainnya. Jenis-jenis audit investigasi. Menurut Ikatan Akuntan Indonesia edisi nomor 20 tahun 4 Maret 2008 dalam Fitriani 2012 mengemukakan bahwa ada 2 jenis audit investigatif, yaitu audit investigatif proaktif dan audit investigatif reaktif. Prosedur dan tahapan audit investigasi. Praktik audit investigasi sendiri terdiri dari 3 tahap, yaitu yang pertama tahap perencanaan, yang kedua tahap pelaksanaan, dan yang terakhir tahap laporan. Dalam melakukan audit investigasi terdapat beberapa teknik yang dapat dipergunakan. 7 diantaranya, yaitu yang pertama memeriksa fisik, yang kedua meminta informasi dan konfirmasi, yang ketiga memeriksa dokumen, yang keempat review analytical, yang kelima menghitung kembali atau biasa disebut reperform, yang keenam network method, dan yang terakhir follow the money. Demikianlah presentasi dan pemaparan mengenai audit keuangan, audit pemerintah, audit operasi, serta audit investigasi. Apabila ada kesalahan tutur kata maupun bahasa, saya mohon maaf. Terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.